Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kaifa halukum? Baik ya? Alhamdulillah. Semoga kabar kalian hari ini baik dan esok lebih baik daripada sebelumnya. Baik, teman-teman semua yang Ustadz banggakan, sebelum kita mulai, seperti biasa, Ustadz akan absen terlebih dahulu. Silahkan teman-teman untuk absen di WhatsApp ya, seperti yang Ustadz sudah lampirkan di WhatsApp. Silahkan kalian isi urut absen. Maaf, kenapa harus urut absen? Karena untuk mempermudah Ustadz untuk melihat teman-teman yang belum bisa hadir, ya, mungkin karena sakit atau izin. Baik, bagi teman-teman semua yang belum bisa hadir di KBM online, mungkin karena sakit, kita semua mendoakan syafahullah syafahullah, semoga bisa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan agar bisa belajar bersama kita kembali. Dan bagi teman-teman semua yang izin, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam menyelesaikan urusannya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, seperti biasa Ustadz selalu mewanti-wanti, lihat sekeliling kalian jika masih ada eee, sampah berserakan atau masih ada kamar kalian masih berantakan, silakan kalian tata terlebih dahulu. Ingat seperti yang Rasulullah sabdakan dan setiap kali Ustadz pembelajaran, Ustadz pasti sampaikan, entah itu di kelas maupun online ya, seperti yang Rasulullah sampaikan, at-tuhuru satrul iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, jagalah kebersihan kita, kebersihan lingkungan kita, karena apalagi di era pandemik seperti sekarang, di mana wabah corona itu menyebar luas, maka sarana yang sebagai sarana virus corona untuk penyebarannya adalah melalui hal-hal yang bersifat kotor ya. Jadi seperti kita habis keluar, habis berinteraksi dengan orang, kemudian kita lupa mandi, atau kita lupa membersihkan atau cuci tangan, ya, kemudian kita habis bermain, kita lupa mandi, ya, itu adalah sarana penyebaran virus. Maka dari itu teman-teman semuanya ingat jaga kebersihan, entah itu di sekolah, entah itu di rumah maupun di manapun. Seperti yang Rasulullah sampaikan. Kita semua cinta pada Rasul, maka kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Baik, teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, sebelum kita mulai, seperti biasa, izinkan Ustadz Dimas untuk memberikan satu nasihat kecil saja. Boleh ya? Baik teman-teman. Uh, Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di surat Al-Insyirah ayat 6, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, teman-teman semuanya, seperti di saat-saat sekarang ini di mana wabah corona menyerang, kemudian terjadi lockdown di kota-kota, banyak pengangguran, mungkin salah satu di antara kita ya mengalami eee, efek dari lockdown ini ya. Ustadz berharap seperti yang Allah telah sampaikan kepada kita, di mana di balik kesulitan itu ada kemudahan, maka kalian harus tetap optimis ya. Kalian harus mempunyai tekad bahwa setiap hal yang terjadi ini ada kemudahan di baliknya. Bahkan virus corona yang menyerang dunia, yang telah menyebar di dunia ini, sebetulnya juga ada hikmah di dalamnya ya teman-teman ya. Tinggal kita gali, kita positive thinking ya, kemudian kita bertekad ya, kita bertekad untuk terus, kalau bagi siswa terus belajar, bagi pekerja, orang tua terus bertekad untuk mencari nafkah, mencari nafkah ya, cari dengan tekad, dengan niat yang positif bahwa semua itu sudah kehendak Allah. Insya Allah semua ada jalan dan semua insya Allah akan berakhir dengan baik. Mungkin itu teman-teman semua yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan untuk sekarang kalian mungkin merasa jenuh, bosan di rumah karena harus stay at home, maka lakukan karena di
balik kesulitan, di balik kejenuhan kalian, insya Allah ada kemudahan, ada kebaikan di dalamnya. Kalian bisa menghafalkan Al-Quran, kalian bisa menghafalkan hadis, bahkan kalian bisa fokus untuk mungkin bisa lebih dekat dengan orang tua, dengan keluarga, ya. Jadi banyak banyak kemudahan di balik kesulitan, ya. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu ya. Sekarang saatnya kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu ya, seperti yang Rasulullah juga sampaikan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Baik, langsung saja teman-teman, hari ini kita akan belajar ya seni budaya. Dulu sebelum seni budaya itu namanya seni budaya, dulu nama dari pelajaran seni budaya ini adalah seni budaya keterampilan. Kemudian di K13 dipisah keterampilannya menjadi prakarya yang kita pelajari selama ini. Kemudian seni budaya berdiri sendiri. Nah, teman-teman, baik kita akan mulai ya. Kita akan belajar seni budaya. Seni budaya itu dibagi menjadi terbentuk dari dua kata, yaitu seni dan budaya. Seni sendiri artinya ekspresi jiwa manusia. Budaya adalah kebiasaan yang diturunkan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa seni budaya adalah kebiasaan yang diturunkan berupa ekspresi jiwa manusia, ya. Jadi benar-benar dari hati, dari guratan misalkan ukiran itu dari hatinya, dari seni yang mungkin orang lain melihatnya biasa, tapi orang tersebut karena dia dari jiwanya jadi terasa lebih indah. Itu yang dinamakan dengan seni, ya. Baik, dalam kurikulum 2013 seni budaya dibagi menjadi 4 aspek ya teman-teman ya. Yang pertama adalah seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni drama. Nah, kita sebagai umat muslim, kita cukup mempelajari aspek seni rupa saja ya. Karena dalam Islam, kita tidak diperbolehkan untuk menari ya, bermain musik, dan lain sebagainya. Maka kita cukup mempelajari satu aspek yaitu seni rupa. Teman-teman semua yang Ustadz banggakan, banyak sekali budaya di Indonesia, ya, seni budaya di Indonesia terkait dengan aspek-aspek tersebut. Nah, sebagai contoh, kita akan mulai dari belakang dulu. Seni drama di Indonesia banyak budaya yang berhubungan dengan aspek seni drama. Seperti contohnya adalah teater, wayang, ludruk, ketoprak, dan lain-lain. Ya. Kemudian lagi seni musik. Ya, seni musik itu aspek seni budaya yang berada pada seni musik adalah alat-alat musiknya. Ya, ada gamelan, ya, ada ketiplak, ada beduk, dan lain sebagainya. Ya, banyak seni budaya di Indonesia yang mungkin kita belum tahu ya. Nah, maka untuk 3 aspek ini kita cukup mengetahui ya, jadi banyak sekali seni budaya yang berhubungan dengan aspek seni drama, seni musik, dan seni tari. Nah, kalian tahu ya banyak seni tari di Indonesia yang ditinggalkan oleh leluhur kita ya, seperti tari kecak, tari kuda lumping, tari yang pendet, dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita masuk ke aspek seni rupa yang akan kita pelajari. Nah, seni rupa sendiri ini tidak kalah banyaknya ya dari seni-seni yang lain ya. Jadi budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita ya di negara kita yang tercinta Indonesia itu banyak sekali. Contohnya adalah ragam hias batik dari kota Pekalongan. Nah, siapa yang suka batik? Nah, biasanya Ustaz Jimat juga sering pakai batik ya kalau di sekolah ya. Nah, itu juga sekarang sudah melanglang buana ke negara-negara lain, banyak sekali peminatnya ya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda kita juga wajib memberikan kalau bisa ikut mempelajari kesenian ragam hias batik, kemudian mungkin bisa mengembangkannya, explore
hingga ke mancanegara ya. Kemudian lagi kain songket. Nah, kain songket itu bertipe seni geometris ya teman-teman ya, dari Sumatera. Kemudian lagi ragam hias ukiran. Nah, mesti mungkin di antara kalian rumahnya ada yang menggunakan ukiran, menggunakan kayu jati, atau mungkin bukan soko-soko atau tiang-tiangnya ya, tapi mungkin ada yang punya meja, meja dari jati, itu ada ukirannya. Nah, itu juga warisan leluhur kita teman-teman ya. Ya, yang itu lebih banyak di kota Jepara, penghasil batik ya terbesar. Kemudian lagi anyaman bambu dari Jawa. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai mungkin pernah mudik ke nenek atau kakeknya di desa, itu mungkin pernah ya melihat ya. Jadi temboknya itu dari anyaman bambu yang disusun dari bambu yang sudah disisati ya. Istilahnya apa ya? Kemudian dibuat anyaman, dibuat kayak tembok seperti itu juga ada, kemudian juga anyaman untuk hiasan-hiasan itu juga ada, bahkan untuk kalau sekarang kan kita menggunakan itu ya teman-teman ya, apa namanya, ternit ya, kalau dulu bisa menggunakan anyaman juga ya, gitu. Jadi banyak sekali teman-teman dari seni rupa yang warisan leluhur kita yang bisa kita saat ini kita pelajari maupun kita kembangkan lagi ya. Oke, teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, kali ini kita akan belajar seni budaya sama dalam kurikulum 2013 kita menggunakan pembelajaran project based learning yaitu pembelajaran berbasis project ya, jadi project-project yang akan kita selesaikan urut untuk mendapatkan hasil yang bisa maksimal. Baik, project apakah itu? Yang pertama project pemetaan materi ya. Kemudian project identifikasi dan desain 1, project action 1, project identifikasi dan desain 2, project action 2, project presentation, portfolio, dan examination. Nah, teman-teman semua di sini, teman-teman semua, kalian pasti sudah paham yang Ustadz masuk untuk project ini karena di mata pelajaran prakarya maupun seni budaya Ustadz menggunakan project based learning ya. Baik, untuk mengingatkan saja sedikit Ustadz akan sampaikan bahwa proyek pemetaan materi adalah materi dari Dinas Pendidikan yang harus kita pelajari, ya kita selesaikan. Dan materinya apa? Ya, materinya untuk kelas 7 yaitu membuat ragam hias pada bahan alam. Ya, di sini kalian bisa menggunakan bahan dari atau media talenan tahu ya yang untuk motong-motong tempe, motong-motong sayur itu talenan ya. Nah, itu atau media kayu atau bambu ya. Jadi kalau kalian memang tidak ada talenan, boleh kayu atau boleh bambu. Nanti kalian bisa membuat ragam hias di media tersebut ya. Banyak sekali media yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk kekayaan alam negara Indonesia kita yang tercinta ini. Maka dari itu kita memaksimalkan media tersebut. Jadi jangan dibuang untuk percuma ya, tapi kita bisa maksimalkan, bisa bermanfaat ya. Teman-teman semuanya, sebagai pengingat saja bahwa project pemetaan materi itu pertama agar kalian tahu, agar kalian itu tidak belajar sembarangan, jadi harus ada acuannya dari Dinas Pendidikan. Berarti kalian harus tahu dulu materinya, apa yang akan kalian praktekkan, ya. Kemudian apa yang akan kalian presentasikan, apa yang akan diujikan, kalian harus tahu materinya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu masuk ke proyek identifikasi dan desain. Untuk proyek identifikasi, kalian juga harus tahu alat-alat yang kalian gunakan apa saja. Alat-alatnya seperti kuas, seperti pensil, seperti penghapus, seperti penggaris, kemudian seperti alat warna. Kalian harus paham ya manfaat dari alat-alat tersebut. Kemudian desainnya. Nah, teman-teman, desain di sini berbeda dengan prakarya. Kalau di prakarya kan langkah-langkah pembuatan. Kalau desain di seni budaya, silahkan kalian buat gambar rancangannya terlebih dahulu. Karena seorang pelukis, orang yang menggambar sekalipun yang sudah profesional, pasti dia mempunyai sketsa ya. Desain di sini artinya sketsa. Biar kalian lebih paham, saya akan tuliskan di sini ya. Sketsa ya.
sketsa biar lebih paham ya, pada talenan. Jadi kalian buat sketsanya dulu sebelum kalian nanti benar-benar memberikan garis, yang utama ya, garis utama. Garis utama pada, ragam hias di talenan atau kayu ya. Kemudian lagi teman-teman masuk ke project action. Project action di sini setelah kalian membuat desainnya, kalian, berikan garis yang kuat hingga terbentuk, bahkan kalau ada waktu sisa kalian berikan warna hingga memang benar-benar terbentuklah, ragam hias yang bisa dinikmati seninya ya. Kemudian lanjut lagi identifikasi dan desain 2, kemudian action 2 itu praktikum yang kedua, kita bahas di praktikum yang kedua saja ya. Kemudian presentasi, portofolio, dan ulangan harian atau examination ya. Presentasi, jadi kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Ini penting banget karena suatu saat kalian juga harus bisa mempresentasikan apa sih yang kalian kerjakan. Jadi manfaatnya banyak seperti public speaking kalian akan meningkat, kemudian bagaimana menggunakan tata bahasa yang bagus, yang sopan ya. Kemudian project portofolio juga penting juga, suatu saat kalau kalian mempunyai produk atau karya, kemudian kalian bisa jelaskan melalui portofolio, itu akan lebih menambah nilai plus sendiri ya. Kemudian examination, ya kalian ketahui, ulangan harian sesuai dengan teori yang pernah kalian pelajari, ya kemudian pengalaman-pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan nanti akan dites dalam bentuk teori, tes tertulis ya, karena memang sampai sekarang pun masih ada tes untuk ingatan, tes untuk pengetahuan, pengalaman dalam bentuk tes tertulis ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke project pemetaan materi ya. Jadi kalian nanti akan membuat ragam hias pada bahan alam, talenan, kayu atau bambu. Nah, di sini Ustadz sudah siapkan untuk KIKD-nya teman-teman ya. Sebentar, KIKD-nya di sini. Ini. Nah, di sini silakan kalian catat terlebih dahulu. Saya akan perbesar. Mungkin ada yang HP-nya nggak terlihat ya. Nah, silakan kalian catat terlebih dahulu. Ini terlalu besar. Nanti kalian bisa pause ya, bisa pause. Bisa pause terlebih dahulu. Kalian cukup mencatat ini saja. Jadi KI-nya 4, mencoba mengolah menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak, sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian 4.3 saja, karena kita sudah masuk ke semester 2 ya. Kita masuk ke 4.3 membuat karya dengan berbagai motif, ragam hias pada bahan buatan. 4.4 membuat bahan karya dengan berbagai motif, ragam hias pada bahan alam ya, pada bahan alam. Ini enggak terlihat di sini. Pada bahan alam. Nah, teman-teman, kemudian pada semester 2 materinya ini ya. Kalau di semester 2 yang awal itu kan satu dengan baju sudah. Berarti sekarang kita masuk ke media talenan. Silakan dicatat dulu. Kalian boleh pause, Ustadz beri waktu mungkin 1 menit ya untuk menekan tombol pause-nya, kemudian dicatat ya di buku catatan. Oke, sudah ya, jadi pause ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Dimas tadi terkait dengan materi kita ya, silakan kalian bisa mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Tugasnya apa Ustadz? Tugasnya silakan catat apa yang sudah Ustadz sampaikan di atas ke dalam buku catatan kalian dalam bentuk rangkuman ya. Nanti itu akan masuk ke nilai proyek pemetaan materi. Kemudian yang kedua, identifikasi alat ya dan media, silakan kalian catat juga di buku catatan. Kemudian untuk desain gambarnya, silakan kalian mulai mendesain di talenan ya, talenan, kayu atau bambu. Silakan kalian desain terlebih dahulu karena pertemuan depan kita sudah akan praktikum untuk membuat ragam hias pada talenan atau kayu atau bambu ya, pilih salah satu. Kalau saran Ustadz di talenan saja karena talenan yang bagian belakangnya itu kan nggak terpakai, bisa kalian gambar ragam hias di belakangnya ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kerjakan tugasnya, kirim japri atau via chat Ustadz Dimas ya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalah kata yang menyinggung hati dan perasaan kalian. Ya, silakan mulai mengerjakan.
kita cukupkan perjumpaan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Afa minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.